Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karwadi. Nah, bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Pak Karwadi. Alhamdulillah Bu ya, kabarnya baik. Kalau badan kita sehat, tentunya kita juga semangat untuk pembelajaran Bu ya. Iya, pasti Pak, pasti. Alhamdulillah Bu ya. Hari ini kita adakan percakapan nih Bu, percakapan observasi dulu Bu. Oke Pak. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai awal pembelajaran Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nih Bu. Gitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu sebelum melakukan praobservasi ini yang saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama tentang tujuan ya Bu. Nah, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menyebutkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan masa peninggalan di kerajaan Nusantara. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan tokoh-tokoh kerajaan yang ada di Nusantara. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu peserta didik dapat menjelaskan bahwa pentingnya sejarah di Indonesia. Oh, jadi ada 4 tujuan pembelajaran Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Yang ingin Ibu capai ini. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya itu rencana saya ada 2 Pak. Yang pertama itu pengembangan secara pengetahuan, yang kedua itu secara keterampilan. Untuk pengetahuan itu peserta didik mampu ya, dan memahami materi yang telah disampaikan yang berkaitan dengan tujuan yang telah disebutkan yang 4 itu. Yang untuk keterampilan itu peserta didik mampu untuk memimpin jalannya diskusi dalam pembelajaran. Baik Bu, jadi di area pengembangan yang ingin dicapai ada 2 aspek Bu ya? Iya, ada 2 ada aspek. pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Iya Pak. Nah, saya ingin dengarkan nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Oke Pak, untuk strategi rencananya itu menggunakan pendekatan diferensiasi atau strategi diferensiasi, yaitu jadi berdasarkan kesiapan belajar siswa diintegrasikan dengan sosial dan emosional ya. Kemudian saya akan membuat kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilannya, dan juga keaktifan siswanya. Seperti itu. Untuk modelnya saya menggunakan model tatap muka. Dan untuk metodenya menggunakan tanya jawab, observasi, dan juga kerja kelompok, Pak. Baik Bu, berarti strategi yang ingin digunakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, modelnya menggunakan tatap muka, dan metodenya tanya jawab, observasi, dan kerja kelompok ya Bu? Ya, betul sekali Pak. Nah, untuk media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan seperti apa Bu? Nah, untuk medianya itu menggunakan gambar-gambar tokoh pahlawan, kemudian ada nyanyian mengenai kerajaan di Nusantara, dan yang terakhir itu ada video. Menayangkan video. Ya. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan lakukan di hari apa, kelas berapa, jam keberapa nih Bu? Enaknya sih di hari Rabu aja Pak. Rabu. Tanggal 6 Maret ya? di jam keempat dan kelima saja Pak, setelah istirahat. Baik Bu. Nanti tepatnya hari Rabu Bu ya? Iya, hari Rabu. Nah, jam keempat dan kelima di kelas 4. Saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan supervisi kelas nih Bu. Oke, mangga Pak, silakan. Dan saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu.
Dan nanti setelah Ibu melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Dan nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Begitu ya Bu ya? Oh iya, oke Pak, siap. Oh ya, sebelumnya kita akhiri, kira-kira sebelum saya akhiri nih Bu, kira-kira apa yang didapat Ibu setelah melakukan percakapan hari ini? Yang didapat dalam percakapan ini, saya jadi lebih mempersiapkan pembelajaran, punya bekal untuk mengajar, punya rencana. Ada rencana, ada Iya, planning Bu ya? untuk supaya lebih baik lagi dalam mengajar. Iya, baik Bu. Terima kasih atas waktunya nih Bu, sudah berbincang-bincang percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu di observasi kelas pada hari Seninnya, hari Rabu Bu ya. Iya, Iya. Rabu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Ya, Karwadi. demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya? Oke, pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, kita berdoa. Doa dimulai. Oke, duduk kembali. Gimana kabar kalian? Kurang kompak. Sekali lagi ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sehat semua. Kalau kondisi hati kalian gimana? Ada yang sedih? Tidak ada. Oh, Akmal. Akmal sedih kenapa, Mal? Kenapa? Ah? Lupa. Oke. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS, ya. Mengenai topik seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu dengan materi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebelumnya di sini ada yang pernah dengar gak sih kerajaan-kerajaan di Nusantara itu apa aja? Ada yang pernah dengar? Belum? Oh, ada ini Mataram, kerajaan Mataram, Singasari. Oke. Terus ada yang pernah tahu gak sih peninggalan sejarah di masa kerajaan? Tuh pernah ada candi ya, Candi Borobudur. Pintar. Nah, kita akan belajar mengenai
kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tujuannya adalah supaya kalian tahu, ya, supaya kalian tahu kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kemudian juga supaya kalian tahu ada peninggalan apa saja sih di Indonesia ini, mengenai peninggalan di masa kerajaan di Nusantara. Yang ketiga, kalian tahu tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh kerajaan di Nusantara. Ya, dan selanjutnya kalian juga tahu pentingnya menjaga peninggalan sejarah di Nusantara atau di Indonesia. Oke? Sebelumnya Ibu punya lagu. Kalian tahu lagu Beca? Tahu kan ya? Gimana? Beca, beca. Terus? Nah, ini nadanya nada beca, tapi liriknya diubah ya dengan materi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ibu dulu yang nyanyi ya, nanti baru kalian. Kerajaan-kerajaan hei di Nusantara, ada 3 coraknya, apa sajakah itu? Ada bercorak Hindu, ada bercorak Buddha, dan ada juga bercorak Islam. Kerajaan corak Hindu ada kerajaan Kutai dan Tarumanegara, Kalingga dan Mataram, juga ada Kediri dan juga Singasari, dan yang terakhir ya Majapahit, dan yang terakhir ya Majapahit, dan yang terakhir ya Majapahit. Kerajaan corak Buddha, kerajaan Sriwijaya, dan juga ada kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan corak Islam ada Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Ternate, Goa. Nah, sekarang coba kalian bisa nadanya? Yuk, mulai. Sekarang ada 3 coraknya, apa saja itu? Ada bercorak Hindu, ada bercorak Buddha, corak Hindu ada kerajaan Kutai, corak Buddha, kerajaan corak Islam ada Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, Goa. Jadi dari lagu ini ya ada berapa corak ya kerajaan di Nusantara? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama corak apa? Hindu. Kedua Buddha. Terakhir ada corak Islam. Kerajaan yang bercorak Hindu ada apa aja? Ada kerajaan Kutai, terus Tarumanegara, Kalingga, dan yang terakhir ada Mataram. Untuk corak Buddha ada apa saja? Ada Kediri, terus ada juga Mataram, Majapahit. Nah, untuk corak Islam ada Samudra Pasai, terus
Aceh, Demak, Banten, Ternate, dan Nah, itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ibu juga punya video, ya. Kalian harus amati karena setelah melihat video kalian ada tugas dan mengerjakannya. Jawabannya itu ada di video, makanya kalian harus mengamati. Dalam channel Ripple Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Ripple Online. Anak-anak semua, di video pelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS untuk kelas 4 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 5, cerita tentang daerahku. Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar di topik A, yaitu kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, ini ada di halaman 126 sampai 132 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Bahan bakar gula mesin kendaraan. Kita langsung saja mulai ya anak-anak. Nah, kita melihat teman-teman kita melihat peta Indonesia. Anak-anak semua, tahukah kalian di mana tempat tinggal kalian? Nah, jika mendapatkan pertanyaan tersebut, kalian sudah pasti bisa menunjukkan dengan benar di mana rumah kalian berada. Tetapi, apakah kalian sudah mengenal provinsi tempat tinggal kalian berada? Apa saja kekayaan alamnya? Lalu bagaimana dengan kehidupan masyarakat daerah kalian? Yuk kita pelajari bersama di bab ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini, yang pertama, menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Yang kedua, di daerah tempat tinggal. Nah, ada pertanyaan esensial di sini. Yang pertama, tinggal kalian. Yang ketiga, apa sajakah hal yang berbeda dari daerah tempat tinggal kalian di masa dahulu dan kini? Oh, pertanyaan-pertanyaan esensial ini ya anak-anak. Nah, sekarang yuk kita baca percakapan teman-teman kita dulu ya anak-anak. Kemarin kakekku cerita tentang asal-usul kota ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan, tapi ceritanya panjang. Lebih seru dengarkan langsung dari kakekku. Nah, temannya menjawab, wah, seru sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu ya. Aku mau dengar cerita dari kakekmu. Nah, anak-anak, apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu, inilah yang disebut dengan sejarah. Kemudian anak-anak, coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang, penduduknya tidak sebanyak sekarang, lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya bagaimana sejarah kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kita? Nah, sekarang yuk kita pelajari bersama. Yuk kita lanjut ke mencari tahu. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan?
Nah, jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Nah, sekarang yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Berikut yang perlu kalian lakukan. Nah, kosakata barunya yaitu ada kata aksara. Aksara itu artinya huruf ya anak-anak atau tulisan. Nah, kalau untuk soal ini kalian bisa sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, anak-anak yuk kita lanjut. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni budaya Hindu, budaya Buddha, dan budaya Islam anak-anak. Ingat-ingat ya. Nah, yang pertama kita akan belajar kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu, bermuncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, anak-anak. Yang kedua yaitu kerajaan bercorak Islam. Nah, Nana, tahukah kalian agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Nah, setelah itu bermuncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, Nana, sekarang kita belajar kerajaan bercorak Hindu. Nah, di sini ada 4 kolom ya, Nana. Nama kerajaan dan tahun kemunculan, pusat kekuasaan, nama raja, dan peninggalan sejarah. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini pusat kekuasaannya ada di Kalimantan Timur. Nah, nama raja Kerajaan Kutai ini yaitu ada Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai ini yaitu berupa prasasti atau stupa yang berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Pallawa. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, pusat kekuasaannya ada di Bogor, Jawa Barat. Nama rajanya yaitu Raja Purnawarman. Peninggalan sejarah yang ditinggalkan yaitu prasasti kebun kopi, prasasti jambu, prasasti Muara Cianten. Kemudian ada Kerajaan Kalingga. Nah, pusat kekuasaannya di Jawa Tengah. Nama rajanya yaitu Ratu Sima. Peninggalan sejarahnya yaitu prasasti Tukmas, prasasti Sojomerto, dan Candi Angin. Nah, selanjutnya seperti ini anak-anak, sampai yang terakhir ini ada Majapahit. Nah, Majapahit kekuasaannya itu di Jawa Timur. Nama rajanya yaitu ada Raden Wijaya, Jayanegara, dan Hayam Wuruk. Peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit ini adalah Candi Penataran, Candi Tikus, dan Candi Sumberjadi. Hari kita membahas kerajaan yang bercorak Hindu. Sekarang kita akan lanjut ke kerajaan bercorak Buddha. Nah, ada Kerajaan Sriwijaya. Ingat-ingat ya, Kerajaan Sriwijaya ini pusat kekuasaannya itu ada di Sumatera Selatan. Nah, nama rajanya yaitu ada Raja Balaputra Dewa Sri Sangramawat Wijaya. Kemudian peninggalan sejarahnya yaitu ada prasasti kedudukan bukit, prasasti Talangtul. Kemudian anak-anak yang kedua ada Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram ini kekuasaannya di Jawa Tengah. Nama rajanya yaitu ada Raja Banu, Wisnu, Indra, dan Samaratungga. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram ini yaitu adalah Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Borobudur. Nah, kalau di tempat kalian ada Candi Borobudur misalnya, nah itu peninggalan kerajaan bercorak bercorak Buddha dari Kerajaan Mataram Buddha, anak-anak. Selanjutnya kita lanjut ke kerajaan bercorak Islam. Nah, yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai. Ini pusat kekuasaannya ada di Nanggro Aceh Darussalam. Nama rajanya yaitu Sultan Malik As-Salih. Peninggalan sejarahnya yaitu ada batu nisan makam Sultan Malik. Nah, Nana, inilah kerajaan-kerajaan pada 3 yaitu kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Adakah di daerah kalian peninggalan sejarah ini, anak-anak? Nah, Nana, selain kerajaan Samudra Pasai, kerajaan yang bercorak Islam yaitu tentunya ada Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten kekuasaannya ada di Serang, Banten ya anak-anak. Nama rajanya Sultan Hasanuddin. Kemudian peninggalan sejarahnya itu Masjid Banten. Nah, Nana,
kalian bisa mempelajarinya atau membacanya ya untuk lebih jelasnya, dan perlu diingat nama kerajaannya, pusat pemerintahnya, dan tentu nama-nama rajanya. Kemudian anak-anak, peninggalan sejarah lainnya yang bercorak Islam ada Kerajaan Ternate, ini ada di Maluku anak-anak. Nah, nama rajanya yaitu ada Sultan Zainal Abidin. Nah, peninggalan sejarahnya yaitu ada Istana Sultan Ternate, ada Kerajaan Tidore, dan yang terakhir ada Kerajaan Goa, ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama rajanya yaitu Sultan Alauddin. Nah, peninggalan sejarahnya itu Benteng Ujung Pandang. Nah, anak-anak, itulah tadi kita juga sudah sama-sama membahas peninggalan-peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, pada masa kerajaan Buddha, dan pada masa kerajaan Islam. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar untuk materi peninggalan-peninggalan sejarah ya. Nah, anak-anak, Kak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tetap semangat belajar bersama channel Bima Online. Tentunya jika video ini Sudah lihat videonya, tadi adalah video mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ada nama-nama rajanya, juga ada juga peninggalan sejarahnya. Oke, sekarang Ibu punya beberapa gambar tokoh-tokoh kerajaan yang ada di Nusantara. Yang novel bisa ambilkan double tip. Terima kasih novel. Yang pertama itu ada Bala Putra Dewa. Bala, namanya apa? Nah, Bala Putra Dewa ini dari Kerajaan Sriwijaya. Dari Kerajaan Sriwijaya. Oke, Ibu tempel ya. Yang kedua ada Ken Arok ya. Ken Arok itu dari Kerajaan Singosari. Gambarnya Ken Arok dari kerajaan apa? Singosari. Yang ketiga itu ada Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini dari Kerajaan Tarumanegara. Namanya siapa? Raja dari Kerajaan Tarumanegara. Dan selanjutnya itu ada ratu ya. Namanya adalah ratu siapa tadi? Ridwan? Sima, Ratu Sima ya, dari Kerajaan Kalingga ya. Ratu Sima itu dari kerajaan apa? Dan ada selanjutnya itu namanya Raden Wijaya. Nih fotonya, gambarnya. Dari mana Raden Wijaya? Dari Kerajaan Majapahit. Akhir ributnya. Oke, sekarang Ibu punya LKBD atau lembar kerja peserta didik ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk mengerjakannya ya. Berdiskusi dengan
Baik, tidak boleh ribut. Oke? Tapi ini ada tambahan, bukan untuk diisi. Barangkali mau lihat ya, mau baca. Nanti bareng-bareng jauh. Wah, nah, kalian diskusikan. Barangkali mau baca, mau jawab, tapi jawabnya di sana aja di sini. Ada yang ada nama kelompoknya tuh. Nah, di sini kan ada nama kelompok. Kalian tulis nama-namanya siapa. Berdiskusi bareng-bareng ya, bareng. Oke, anak-anak udah selesai? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu Kiki punya games, ya. Gamesnya itu cluenya paman berkata, ya. Paman berkata. Kalau ada kata-kata paman berkata angkat tangan, berarti kalian harus angkat tangan. Kalau angkat tangan, berarti jangan, karena nggak ada kata-kata paman berkata. Oke, contoh dulu. Nanti yang salah maju ke depan, Ibu kasih pertanyaan. Oke? Bisa? Contoh terlebih dahulu ya. Paman berkata angkat tangan kanan. Oke. Turun lagi. Berdiri. Oh, aman. Nah, ini udah mulai ya. Paman berkata berdiri. Oke. Goyang-goyang. Fokus. Duduk lagi. Paman berkata angkat tangan kiri. Oke, turun. Berdiri. Keren amat ya. Paman berkata pegang kepala. Nah, Akmal, kenapa? Tadi Ibu bilangnya apa? Kepala, kenapa Akmal megangnya hidung? Ya, coba Akmal maju sini. Awas. Akmal, kerajaan di Nusantara itu ada berapa corak? Apa saja Akmal? Buddha, Hindu, Islam. Corak Buddha, Hindu, dan Islam. Oke, tepuk tangan buat Akmal. Pinter. Lanjut ya gamesnya. Gamesnya ganti deh. Satu lagi gamesnya ya. Yang berhenti di yang terakhir itu nanti maju ke depan dapat pertanyaan. Oke, siap? 1, 2, 3. Balonku. Duduk Erul. Hijau kuning merahku, muda dan biru, meletus awan
Coba Rahma Fitri soalnya. Sebutkan nama-nama kerajaan yang bercorak Hindu. Apa saja? Kutai, Ya, Kutai terus. Umanegara, Negara terus. Kalinga, Mataram. Oke, tepuk tangan buat Rahma Fitri. Rata-rata kalian bisa ya. Berarti di Nusantara ini ada berapa corak kerajaan? Ada yang pertama Hindu, yang kedua Buddha, yang ketiga Islam. Siapa nama tokoh dari kerajaan Sriwijaya? Siapa? Erul? Kenaro? Bener gak Sriwijaya Kenaro? Nah, kurang tepat ya. Tapi bagus sudah jawab. Ada yang mau jawab lagi? Apa? Bala Putra Dewa. Menurut kalian nih, penting gak sih menjaga peninggalan sejarah? Penting gak? Penting. Kenapa? Penting. Kenapa? Nah, agar tidak rusak, sehingga nanti kalau kalian punya anak, punya cucu, anak cucunya bisa melihat, bisa tahu sejarah yang dulu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang siap-siap untuk pulang. Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, putar tangan diputar, gulung-gulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak, ya, ini. Nanti aja.
wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Iki, kita berjumpa kembali nih di persahabat pasca observasi Bu Iki ya. Alhamdulillah Pak. Ya, jadi bersama saya Karwadi, calon guru penggerak atau 9 di PDSN 1 Marga Mulia. Kemudian saya juga di sini mungkin ada hal-hal yang perlu kita obrolkan lagi nih Bu, nah mas observasi ini. Mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan ya Pak? Iya, yang tadi Ibu lakukan. Nah, untuk yang pertama nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas tadi Ibu yang sudah berlangsung Bu? Perasaan saya nervous Pak. Oh, nervous itu Bu ya? Karena ada yang supervisi. Oh, Tapi gitu. alhamdulillah Iya. berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah ya, walaupun tadi ada sempat nervous tapi berjalan Berjalan. lancar dengan baik ya Bu ya. Kemudian Bu yang kedua, mungkin bisa dijelaskan Bu lagi nih area pengembangan dan langkah-langkah yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran di kelas Ibu. Untuk tahap pertama atau awal yaitu membuat rencana pembelajaran atau modul aja. Iya. Kemudian area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu siswa dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kemudian area pengembangan keterampilannya siswa mampu memimpin diskusi dalam sebuah pembelajaran. Iya, terima kasih Bu. Kemudian Ibu, menurut Ibu Gigi sendiri, pada area pengembangan apakah yang sudah berhasil atau belum berhasil nih Bu? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Insya Allah dua-duanya berjalan. Dapat di apa ya? Maksudnya keduanya antara pengetahuan dan keterampilannya itu diraih oleh siswa bisa, walaupun masih ada beberapa hambatan atau kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan dan kendala atau hambatan pada saat proses pembelajaran di kelas Ibu? Bu? Untuk hambatannya itu masih ada beberapa siswa ya, yang tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran, kurang aktif Kurang dalam aktif. pembelajaran. Masih anak ujian gitu Bu ya? Ya, jadi mengandalkan ke yang Yang lain. lain. Tapi masih kurang aktif dalam mengikuti diskusi Bu ya. Nah, kemudian kira-kira mengapa nih Bu hal tersebut bisa terjadi pada anak tersebut? Kenapa mereka itu tidak mau terlibat ya, atau kurang aktif dalam kegiatan belajar tersebut? Mungkin karena kurangnya pendekatan sesuai dengan minat anak ya, Hmm. atau juga gaya belajar anak kan berbeda-beda. Ada yang gaya belajar visual, audio visual, dan juga kinestetik, sehingga anak bisa belajar. Mungkin nanti untuk kedepannya itu disesuaikan dengan gaya belajar anak, agar anak bisa belajar dengan nyaman dan juga sesuai dengan kebutuhan. Berarti itu yang ingin Ibu lakukan ke depannya nih Bu ya, sebagai acuan Ibu untuk ke depan terus pelajaran lebih baik lagi Bu ya. Baik Bu, kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan observasi pada kali ini bersama saya. Semoga pembelajaran ke depannya kita juga saling mengingatkan, saling kolaborasi Bu ya, supaya kita pembelajaran kepada anak lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Iki Ya, sudah sama-sama, bersama dengan Pak saya. Mohon maaf nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.